Kemarin aku parkir di salah satu parkiran mall di Jakarta. Pas mau pulang ada mobil yang parkir secara paralel di depan mobil aku. Tapi ternyata mobil itu nggak dalam kondisi yang dapat digerakin atau posisi rem tangannya naik. Terus aku tuh minta bantuan ke pihak mallnya untuk memanggil pemilik mobil tersebut. Tapi yang punya tuh pas datang marah-marah gitu loh kak. Pas aku kasih tahu ke dia untuk pindahin mobilnya karena posisi aku mau keluar, dia nggak terima dan katanya aku tuh nggak sabaran sampai masa sih harus minta tolong ke pihak mall. Pas aku ngejelasin posisi aku, dia tuh malah marah-marah dan nonjok aku di bagian wajah kak. Untuk kasus ini aku bisa ngelaporin dia nggak sih kak? Cat 25 tahun. Hai Hukuminders, aku Li. Welcome to channelnya Hukumain. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berasal dari kata aniaya, yang artinya diperlakuan yang sewenang-wenang, atau penyiksaan, penindasan, dan sebagainya. Menurut R. Susilo, penganiayaan adalah yang pertama sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, yang kedua menyebabkan rasa sakit, yang ketiga menyebabkan luka-luka. Sementara menurut Hujrat, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dengan semata-mata menjadikan tujuan dari orang itu. Dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan. Penganiayaan sendiri itu nggak dijelaskan secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi berdasarkan pendapat para ahli, dapat kita tarik kesimpulan bahwa penganiayaan memiliki maksud dan tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana dikarenakan adanya penyebab atau mengandung unsur-unsur. Yang pertama, adanya kesengajaan, baik kesengajaan secara pasti yang ditujukan untuk seseorang atau kesengajaan dengan maksud ataupun kesengajaan dengan kemungkinan. Yang kedua, adanya suatu perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, adanya akibat yang dikehendaki pada tubuh seseorang, baik luka ataupun rasa sakit. Jadi, kita sepakat ya bahwa penganiayaan merupakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lainnya dengan tujuan memberikan rasa sakit terhadap anggota tubuh atau tubuh seseorang. Penganiayaan sendiri dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama yaitu penganiayaan biasa berdasarkan pasal 351 KUHP, yang dimana penganiayaan ini dilakukan hingga mengalami luka berat bahkan sampai meninggal. Yang kedua, penganiayaan ringan yaitu pasal 352 KUHP, yang dimana penganiayaan ini tidak menimbulkan penyakit atau menghalangi aktivitas, yang berarti hanya seperti memar biasa ataupun biru, namun tidak menghalangi atau membatasi seseorang melakukan aktivitasnya. Yang ketiga, penganiayaan berencana pasal 353 KUHP, yang dimana penganiayaan ini dilakukan karena sudah direncanakan, termasuk di dalamnya penganiayaan ringan. Biasanya telah melewati jangka waktu untuk seseorang itu bisa berpikir dengan tenang, sehingga seseorang itu merancang bagaimana proses untuk melakukan penganiayaan tersebut, dari kapan harinya, lokasinya di mana, bentuk penganiayaannya seperti apa, dan proses penganiayaan tersebut sampai penyelesaian penganiayaan tersebut. Nah, inilah yang dikenal dengan penganiayaan berencana. Terus yang keempat, penganiayaan berat pasal 354 KUHP, yaitu penganiayaan ini dilakukan dengan memberikan luka-luka berat hingga mengganggu aktivitas, yang dimana seseorang sampai tidak mampu berdiri ataupun seseorang kehilangan kemampuan panca inderanya, atau bisa juga luka yang tidak dapat disembuhkan dengan sempurna. Sementara yang kelima yaitu penganiayaan berat berencana pasal 355 KUHP, yang dimana kehilangan kemampuan dengan unsur penganiayaan berencana. Jadi penganiayaan berat berencana ini dimana seseorang sudah melakukan berencana terlebih dahulu, dimana di situ ada jangka waktu seseorang untuk merancang suatu rencana atas perbuatan yang akan dilakukan penganiayaannya. Bagaimana prosesnya, bagaimana penyelesaiannya. Nah, setelah terpenuhi unsur berencana tersebut, maka harus pula terpenuhi penganiayaan berat tadi, yaitu di pasal 354, yang dimana penganiayaan yang dilakukan itu sampai menghilangkan kemampuan salah satu panca indera yang dilakukan terhadap si korban. Nah,
Jadi dalam kondisi yang dialami oleh Chad yang menerima pemukulan di wajah merupakan suatu tindak pidana penganiayaan karena berdampak pada tubuh, yang dimana tubuh mengalami luka. Nah, ketika suatu tindak pidana terjadi penganiayaan, maka penganiayaan tersebut harus dilihat kembali apakah penganiayaan tersebut berakibat fatal nih pada aktivitasnya, seperti bahwa seseorang sampai tidak mampu berdiri atau kehilangan kemampuan panca inderanya atau bahkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Nah, harus dilihat kembali penganiayaannya dalam bentuk seperti apa, apakah ringan atau berat. Namun, dalam kondisi Chad ini, pemukulan dilakukan di wajah apabila tidak sampai mengganggu pelaksanaan pekerjaan atau aktivitas, maka dapat dikatakan sebagai penganiayaan ringan yang diatur dalam pasal 352 ayat 1 KUHP yang berbunyi, kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian diancam sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya. Nah, jadi jelas ya guys bahwa dalam kondisi cacat dapat melaporkan perbuatan penganiayaan tersebut. Nah, sekian ya Hukum Minders tentang penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau saran, bisa langsung komen di kolom komen, atau yang pengen sharing ke kita bisa langsung email atau DM ke IG Hukum Mind. Yuk dukung kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu, mungkin mereka ada yang butuh. Semoga bermanfaat. Thank you and stay healthy.